Selamat pagi semua. Hari ini materi kita masih tentang sistem periodik unsur. Bagaimana hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik? Setelah selesai melengkapi lembar kegiatan ini, diharapkan kalian mampu menemukan hubungan antara konfigurasi elektron dan letak unsur dalam sistem periodik. Berikutnya, dengan konfigurasi elektron, kalian mampu menentukan golongan dan periode unsur tersebut dalam sistem periodik. Yuk, langsung ambil buku catatan, biar langsung kita kerjakan. Jadi catatanmu ini 2 lembar, nak. Nanti kalau 1 lembar tidak akan muat. Jadi 2 lembar kiri kanan, buat tabel yang berisi nomor, kemudian unsurnya, konfigurasi elektron, orbital terakhir yang diisi. Nah, jumlah kulitnya nanti di sini, nanti periode, elektron valensi, golongan, dan jumlah elektron terakhirnya. Ini di sini ada kulitnya N, orbital S, jadi NS tambah NP-nya ada berapa nanti. Kemudian NS tambah N-1D-nya ada berapa? Nanti menjelaskan berdasarkan contohnya. Jadi nomor 1 sampai 10, nak. Sampai 10. Ya, biar tidak terlalu dekat, buat jaraknya 2 seperti ini. Jadi unsurnya 3 Li, kemudian F, ini 9, 12 Mg, 18 Ar, 22 Ti, 26 Fe, 33 AS, 39 Y, 52 TE, dan 80 Hg. Segera kita lengkapi. Yuk, mulai kita kerjakan. Nomor 3, nanti yang lain kalian buat sendiri. Ada beberapa nanti kita buat sama-sama. Magnesium nomor 12, jadi elektronnya 12. Elektron yang 12 ini kita buat konfigurasinya. Ya, sebelumnya kita sudah pelajari. Jadi pada subkulit 1s ada 2 elektron. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Jadi ada 12, 2 tambah 8 tambah 2. Ya. Jadi supaya lebih mudah nanti kita analisis, kita bedakan saja warna tintanya. Ya, per kulit. Kemudian kita isi. Orbital terakhir yang diisi adalah S. Buat di sini S. Ya. Nah, jika pengisian orbital terakhir S, yang ini langsung dicoret, ini tidak usah diisi. Jadi nanti yang S dan P pengisian terakhirnya baru dibuat di sini. Jadi S dan P, P-nya kan 0. Jadi S tambah P-nya ada 2. Kemudian kita lihat jumlah kulitnya ada berapa. Ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Jumlah kulitnya 3. Setelah itu kalian lihat di sistem periodik yang kalian punya, ya, Mg. Oh, ternyata dia ada pada ini periode 1, periode 2, periode 3. Jadi periode 3. Tuliskan. Jadi periodenya ada pada ketiga. Elektron valensi itu elektron pada kulit terluar. Kulit terluarnya kan ada kulit ketiga. Elektron, jadi di sini ada 2. Masukkan di sini elektron valensinya 2. Setelah itu lihat di tabel periodik golongannya. Golongan itu kan lajur dari atas ke bawah. Ya, jadi ini golongan 1A, ini 2A. Oh, ternyata ada pada golongan 2A. Nah, tuliskan dalam tabel. Jadi tadi elektron valensinya 2, dia golongan 2A. Jadi satu baris sudah lengkap. Ya, kemudian kita isi yang lain. Berikutnya titanium nomor 22, konfigurasinya. Jadi ingat Azasaufbau, tingkat energi tiap subkulit 1s, 2, 2s2, 2p6. Ya, buat sampai jumlah elektronnya 22. 3s2, 3p6. Kemudian 4s2, ini sudah 10. 2, 2, 6, 2, 6, 2. Jadi 2 lagi elektron ada pada 3D. 4S diisi dulu sebelum 3D. Pengisian terakhir itu pada
orbital D. Karena pada D langsung yang elektron valensi dicoret, tidak perlu dicari. Kemudian NS tambah NP-nya dicoret. Ya, NS tambah NP. Jadi yang kita cari di sini ya, yang pertama adalah jumlah kulitnya. Ya, 1 2 3 4. Buat di sini jumlah kulitnya 4. Kemudian cari periodenya. Periodenya di sistem periodik ya. Nomor 22. Ya. Ini periode pertama, baris kedua, baris ketiga. Ini periode keempat. Titanium ternyata ada pada periode keempat. Tuliskan di sini, dia ada pada periode keempat. Ini tadi udah kita coret. Kemudian ya, cari golongannya. Golongan berapa dia dalam sistem periodik? Ya, nomor 22 tadi. Ini golongan 1A. Ini masih A. Jadi ini golongan B, transisi yang di sini. Oh, ternyata titanium ada pada 4B. Tuliskan. Dia pada 4B. Ya. Jadi ini NS tambah N kurang 1D, maksudnya ini dia. Pengisian terakhir tadi adalah pada D. N terakhirnya 4, kulit keempat. Ya, N kurang 1 berarti 3. NS tambah N kurang 1 D-nya 2 tambah 2. Tuliskan di sini 4. Ya. AS nomor 33, elektronnya tentunya tersebar pada 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P3. Jadi keseluruhannya sampai 33. Pengisian terakhir pada orbital P. Berarti yang ini dicoret tadi. Ya, yang dicoret itu NS tambah N kurang 1D, itu tidak perlu diisi. Ya. Jadi kita lihat jumlah kulitnya. Ya. 1 2 3 4. Berarti jumlah kulitnya 4. Kemudian kita cari di sistem periodik. Ya, nomor 33 setelah kita urutkan, ya, ada pada baris 1 2 3 4. Ah, ternyata AS ada pada baris keempat, berarti dia pada periode keempat. Tuliskan pada periode keempat. Valensinya, valensi pada kulit terluar tentunya ini, kulit terluarnya kan 4. Jadi 2 tambah 3. 5. Jadi NS tambah NP-nya 5 tentunya. Kita cari dalam sistem periodik. Tadi dia pada baris keempat. 1, 2, 3, 4. Ternyata ada ini golongan 3A. 3A, 4A, 5. Ada pada 5A. Kita tulis di sini. 5A. Yang terakhir ini nomor 80 Hg. Kita buat konfigurasinya. Ini sampai elektronnya 80 ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10. Jadi orbital terakhir yang diisi adalah D. Ini D, sehingga karena D ini valensinya tidak perlu kita cari ya, dan NS tambah NP-nya dikosongkan. Kita lihat jumlah kulitnya. Jumlah kulitnya di sini sudah langsung mudah kita lihat, itu 6. Ya, 6 kulitnya. Berarti dia kita cari di sistem periodik unsur. Kita cari di sistem periodik unsur ini baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini ternyata dia ada Hg pada baris ke-6. Ya, jadi periode 6. Ya, jumlah kulitnya 6. Dia ternyata pada periode ke-6. Ya, kemudian ya, NS tambah N kurang 1D. N yang terakhir 6. 6 kurang 1 5. Jadi
N6S2 ditambah 5D10, 2 tambah 10, 12. Isi di sini 12 ya. Jadi NS tambah N kurang 1D itu 12. Kita cari di sistem periodik. Dia pada golongan keberapa? Tadi dia ada pada baris ke-6, ternyata pada golongan 2B. Ya, Hg pada 2B. Kita tuliskan di sini. Ya, dia pada 2B. Nah, kalian lengkapi semuanya 1 sampai 10. Ini di sini kita sudah buat di contoh 4. Jadi kamu buat. Nah, setelah kamu lengkapi, jawab pertanyaan berikut ini. Berdasarkan hasil analisis tabel yang sudah kalian lengkapi, jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, kelompokkan unsur-unsur di atas dalam kelompok yang terletak pada unsur golongan utama, yang B, golongan transisi. Nomor 2, kelompokkan unsur-unsur di atas dalam kelompok periode yang sama. Yang ketiga, tuliskan orbital terakhir yang diisi pada unsur golongan utama A. Yang keempat, tuliskan orbital terakhir yang diisi pada unsur golongan B. Kesimpulan, yang pertama, periode suatu unsur dalam sistem periodik unsur ditentukan oleh titik-titik. Jadi berdasarkan hasil analisismu tadi dan jawaban pertanyaan ini sudah bisa kalian jawab. Yang kedua, golongan suatu unsur dalam sistem periodik unsur ditentukan oleh, nah yang bagian A buat golongan A ditentukan oleh yang mana, golongan B bagaimana penentuannya. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Pelajaran berikutnya nanti kita membahas tentang sifat periodik unsur. Terima kasih.